Oke. Untuk interview ini bakal dimulai dengan presentasi tentang diri kamu. Waktunya 7 menit. Kalau kalau melebihi waktu, aku cut di tengah ya. Waktu dimulai sejak kata pertama. Jadi sebelumnya, selamat siang kakak semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Izinkan saya untuk mempresentasikan slide deck saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indira Nawalsari, biasa dipanggil Nawa. Di sini saya akan mempresentasikan strength and my weakness. Strength, fast learner and adaptable, collaborative and communicative, passionate and self-motivated, and detail-oriented. And my weaknesses, sometimes perfectionist, sometimes it's easy to forget. Ini biasanya saya buat notes kayak di handphone untuk pengingat, untuk reminder, atau bisa juga buat notes ditempel di dinding kos. And the last is easily distracted. Next, my experience for the last 3 years. First, it's become the daily treasure of the MOOCs management of senior high school secondary for one period, 2022 until 2023. Jadi, tugas saya di sini tidak hanya menghitung pengeluaran atau pemasukan dari panitia takmir sendiri, melainkan juga mengurus pengeluaran dan pemasukan dari uang masjid seperti uang infak yang ada di dalam masjid dan uang infak yang beredar ke kelas-kelas seperti kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Next, become a senior brother companion in the Sagrada event, which is a scout camping event 2022. Jadi di sini saya sebagai kakak pendamping, mendampingi adik-adik kelas yang baru saja masuk ke SMA. Dan ini merupakan acara dari kepramukaan sendiri. Selain menjadi pengurus harian takmir, saya juga mengikuti kepanitiaan dalam peringatan Hari Besar Islam, such as MC in the commemoration of Isra Miraj, Deputy Chairperson of the Ramadan Boarding School event, Consumption Committee for the Ramadan Boarding School event, and treasurer in the big event of the Smada Islamic Day. Jadi Smada Islamic Day ini merupakan acara tahunan dan acara big eventnya dari takmir itu sendiri. Di mana saya di sini sebagai bendahara dan acara ini tidak hanya kebetulan acara ini juga mengundang materi dari luar seperti grup hadrah dari luar dan seperti ustazah ataupun khusus yang berada di sekitaran Jawa Timur pada saat ini. Next, Treasure in the Action Plan event is part of the University Pioneer Event Committee at Invest, internship at UKM GM Stock Club as a public relation, and the last volunteer in the outing class agenda at the Taman Pintar in Yogyakarta. Next, why did I register for this big event? I'm so interested in registering for this event because I want to contribute to creating a memorable experience for participants. A big event like this is not only about big activities, but also about creative ideas made and solid collaboration parts. In addition, I see this event as a golden opportunity to learn leadership and teamwork skills and build relationships with great people. I believe that by creating involved, I can make a positive impact while developing myself. Last, before I close my presentation, I will give a little quote. Don't hesitate to take a step because big opportunities start with small courage. Be part of a big story and show your potential. So that's all from me. Thank you. Oke, thank you for the presentation. Udah bagus banget. Mungkin kita langsung next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang kamu ketahui tentang Inspektra? Ya, Inspektra ini merupakan cerita tahunan atau event dari industri sendiri, di mana Inspektra ini membahas mengenai isu-isu yang ada di sebuah industri. Nah, kebetulan pada 2024 ini, Inspektra memiliki 3 acara utama. Yang pertama yaitu lomba lomba menulis, lomba menulis atau
eh, makalah selama paper, kemudian ada sesi training session, dan yang terakhir ada pemberi visi. Oke, thank you. Mungkin sebelumnya aku lupa nyampein kalau ini wawancara fundraise-nya Inspektra ya. Oke, kita next aja. Sejauh ini, apa tindakan kamu yang menurut kamu paling kamu banggakan so far? Itu yang saya banggakan untuk saat ini. Menurut saya, sejauh ini saya sudah berhasil untuk beradaptasi berada di lingkungan perkuliahan, di mana saya beranjak dari SMA menuju ke perkuliahan, dan saya juga merasa berhasil untuk manajemen waktu saya selama 1 semester ini. Hmm, thank you. Lalu, nextnya, apa tindakan yang awalnya mungkin kamu sesalin, but the end kamu berubah jadi tidak menyesali lagi hal tersebut? Mungkin beberapa tindakan yang saya sesali itu berada di zona nyaman. Berada di zona nyaman untuk waktu yang terhitung lama, namun setelah saya resapi, setelah saya pikir-pikir, saya tidak menjadi menyesal ketika saya berpikir bahwa start kita dengan orang pastinya berbeda-beda dan tidak apa untuk berjalan. Tidak usah terlalu. Oke, thank you. Lalu, selama menjalani event-event yang pernah kamu lakuin nih, ada nggak masalah yang berarti banget nih menurut kamu? Dan how did you solve them? Pasti ada masalah di setiap event yang saya ikuti. Mungkin seperti miskomunikasi, mungkin juga adanya masalah individu yang terbawa sampai ke forum. Dan untuk cara menyelesaikannya, biasanya dari kita sendiri juga mengajukan bagaimana kalau kita sedang secara diskusi, kita mengadakan pertemuan untuk membahas apa saja hal-hal yang sekiranya perlu kita bahas, apa saja hal-hal yang mungkin dirasa perlu untuk diutarakan satu sama lain agar ketika event ini berjalan tidak hanya tidak betul satu sama lain. Oke, benar banget. Lalu, ini di rating aja dari 1 sampai 10. Menurut kamu seberapa deadlineer kamu? Deadliner ini 95%. Oke, oke, oke. Lalu, kamu ada rencana nggak ya untuk pindah dari teknik industri UGM? Dan saya eh, teknik industri ini merupakan pilihan pertama saya. Dan juga saya sempat sharing-sharing dengan beberapa teman-teman yang dari prodi yang berbeda, fakultas yang berbeda. Ternyata mereka juga memiliki struggle yang masing-masing. Jadi saya memutuskan untuk bahwa setiap orang mempunyai struggle masing-masing dan saya merasa mantap untuk ada di teknik industri. Jadi tidak ada, Berarti 100% yakin kamu nggak nggak akan meninggalkan teknik ya, industri? Oke, thank ya. you. Lalu, terkait kesibukanmu nih yang mungkin akan kamu jalani, kamu eh, gimana cara kamu membagi waktu dan skala prioritas, dan kira-kira Inspektra ini akan kamu tempatkan di prioritas keberapa? Boleh di-rate. Saya saya sendiri membagi waktu, saya dengan skala prioritas. Bagaimana cara saya mengaplikasikan skala prioritas tersebut? Mungkin dengan pertama buat apa aja kesibukan yang saat itu saya sedang jalani dan sebagai apa saya di event-event tersebut atau di kesibukan tersebut. Dan saya eh, mem- membuat skala prioritas bagaimana cara apa yang perlu saya prioritaskan terlebih dahulu. Dan untuk Inspektra sendiri, jikalau saya berada di posisi yang sangat amat penting, sangat amat berpengaruh di event tersebut, mungkin saya bisa memprioritaskan berada di skala prioritas nomor 2 atau 3. Berarti setelah akademik gitu ya? Ya, Oke, oke, thank you. Lalu, gimana kalau misalnya kamu diterima di luar pilihan kamu? Kamu bersedia nggak kalau dipindahin ke divisi lain?
Sebetulnya karena pilihan ini adalah berdasarkan saya dan saya merasa sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan, apa yang sesuai dengan passion saya. Mungkin kalau terpaksa untuk dipindahkan, saya akan menerima, namun dengan beberapa pertimbangan. Oke, kalau gitu ada nggak divisi yang paling kamu hindari? Divisi yang mungkin paling saya hindari, divisi sponsor mungkin. Oke, oke, thank you. Em, Lalu di rate lagi nih, dari 1 sampai 10, menurut kamu seberapa fast respon kamu? Kalau untuk fast respon, ini 9. Karena saya terhitung eh, sering untuk mengecek notifikasi. Oke, lalu dari event-event yang pernah kamu jalani, kontribusi seperti apa sih yang memang kamu berikan di event-event tersebut? Karena kebanyakan event yang saya ikuti, seperti yang saya ikuti di SMA, itu rata-rata saya sebagai pengurus harian. Jadi kontribusi yang saya berikan biasanya mengatur bagaimana cara eh, kan atau menyeleksi keuangan itu sendiri, kemudian juga memberikan ide-ide mengenai acara tersebut atau semisal ada hal-hal yang perlu ditambahkan atau semisal hal-hal ada yang perlu menjadi evaluasi mungkin saya bisa meningkatkan dan juga untuk eh, saya juga mengingatkan teman-teman selalu bisa berada dalam satu tim yang baik. Oke, thank you. Lalu, kamu ada nggak lingkungan kerja yang menurut kamu ideal atau yang kamu ekspektasikan? Dan untuk lingkungan kerja yang saya impikan, mungkin yang pertama lingkungan yang bisa untuk komunikasi, di mana komunikasinya baik, komunikasinya satu sama lain gak canggung. Kemudian yang kedua bisa beradaptasi satu sama lain, lebih dengan tugas-tugas yang akan diberikan. Dan yang terakhir mungkin bisa diajak kerjasama dalam hal ini bisa memprioritaskan mana yang menjadi prioritas mereka. Oke, jadi gimana cara kamu menanggapi kalau misalnya lingkungan kerja yang nanti kamu masukin itu nggak sesuai sama ekspektasimu? Pastinya lingkungan kerja itu nggak akan sesuai dengan ekspektasi kita. Namun, cara saya untuk menyelesaikan atau cara saya untuk menghadapi lingkungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi saya, mungkin saya balik lagi ke nomor dua itu di mana saya mungkin akan beradaptasi terlebih dahulu bagaimana dengan lingkungan yang sedang saya hadapi dan saya juga mungkin akan eh, mengajukan untuk bagaimana kalau misal kita melakukan evaluasi sekiranya apa saja yang perlu kita benahi agar acara kita bisa berjalan lancar. Ya. Oke, ini kan kamu ada 4 pilihan ya. Iya. Boleh dipersentasekan nggak pilihan-pilihan tersebut? Baik. Untuk pilihan pertama, kebetulan saya memilih Chronics di bagian Project Manager. Itu bisa, itu berada di pilihan pertama saya. Dan untuk pilihan kedua, Inspektra, bagian event kreatif. Dan di ketiga ada Chronics di bagian LO. Dan yang keempat ada Inspektra di bagian. Boleh nggak dipersentasekan kayak dari 100% kamu pengen ke eh, yang kronik, yang pertama berapa persen, terus yang selanjutnya berapa gitu. Itu untuk Chronics sendiri, eh, saya sangat berharap untuk diterima di Chronics karena saya kebetulan datang ke acara tersebut. Mungkin presentasinya sekitar 85%. Dan untuk saya mungkin untuk di bagian Inspektra itu. Oke, thank you untuk jawabannya. Lalu ini kan kemungkinan besar acaranya akan full offline. Kira-kira kamu punya kendaraan pribadi nggak di Jogja? Dan ada jam malam nggak? Kebetulan saya ada motor untuk di kosan ini. Untuk jam malam, sebenarnya ada jam malam sampai jam 11. Tapi jika melebihi dari jam malam itu sendiri,
eh, selaku pribadi bisa izin ke satpam yang ada di kos. Oke, thank you. Lalu, em, kenapa kamu memilih fundraise Inspektra? Karena menurut saya selain di divisi Perpan sendiri kan juga pastinya harus pandai untuk mengelola keuangan. Karena saya merasa bahwa saya memiliki passion di bidang tersebut. Dan juga saya juga pernah menjadi panitia pada si konsumsi di acara-acara seperti Pondok Ramadan di SMA saya dan juga di event-event PHBI lainnya. Oke, thank you. Lalu kamu apa aja hal yang kamu ketahui tentang Furqan di Inspektra? Sehingga kalau Furqan di Spektra itu seperti darusan padanya. Jadi seperti mempromosikan makanan, di mana makanan atau minuman atau bahkan jajanan-jajanan ringan yang akan dijual, promosikan kepada misalnya kepada produk teknik industri itu sendiri, karena pemasukan itu akan menjadi pemasukan untuk dana dari Inspektra itu. Salah satu dana pemasukan dari Inspektra. Oke, bener banget. Lalu, kamu pernah punya pengalaman di divisi fundraise atau konsumsi nggak ya sebelumnya? Atau kamu punya pengalaman jualan gitu? Kalau untuk pengalaman konsumsi, kebetulan saya pernah menjadi si konsumsi dalam acara Pondok Ramadan di SMA saya. Oke, kalau jualan gitu pernah nggak ya? Kalau jualan belum pernah kebetulan. Kita Ya, it's okay, it's okay. Em, lalu, kamu punya ini nggak kenalan atau vendor tekstil yang terpercaya? Belum ada ya? Oke, it's okay. Kalau ini catering, catering snack, buffet atau nasi box yang terpercaya di Jogja ada nggak? karena saya bukan warlock dan masih baru di Jogja, saya belum ada kenalan konsumsi di Banjar. Oke, it's okay, it's okay. Lalu, eh, boleh nggak kamu coba kasih ide dan sum yang kreatif dan cuanable? Kalau bisa, hmm, yang effortless, tapi kita bisa dapet cuan yang lebih banyak gitu. Bisa dengan pisang gembul mungkin Kak, gimana pisang gembul itu menurut saya buah pisang sendiri bisa mudah ya untuk didapatkan dan juga untuk bahan-bahannya juga yang nggak begitu eh, terlalu membutuhkan banyak dana, hanya mungkin butuh varian rasa dan juga bahan dasarnya seperti dan juga pisang. Kenapa bisa cuanable? Karena di sini kita bisa dari harga harga awalnya kita membeli di pasar harganya bisa lebih murah, kita bisa menjualnya lebih mahal karena dengan beberapa varian rasa, mungkin dengan seperti eh, rasa coklat keju atau matcha atau tiramisu yang mungkin lagi digandrungi beberapa orang. Oke, thank you. Tadi pisang apa namanya? Pisang gembul. Pisang gembul. Oh, aku baru Iya, denger sih. Oke, oke, oke. Ide bagus, sumpah. Lalu ada nggak inovasi yang kamu punya untuk Densum Inspectra di tahun ini atau tak dibandingkan tahun lalu untuk tahun depan gitu? tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya, sama seperti kayak misalnya di-share di grup line, grup WhatsApp pribadi, maksudnya pribadi itu ke para danus atau mungkin juga inspektor lainnya, kemudian juga jualan offline berada di kampus atau juga di kuning, itu inovasi kita bisa open kayak open tenda gitu mungkin di misal sebelum acara inspektor ada acara besar kampus kita bisa jualan tenan-tenan. Oh, jadi kayak kalau misalnya ada bazar atau ada acara apa, kita ikut join gitu ya? Oke, Ya, oke. bisa seperti itu. Ide bagus, makasih banget infonya. Lalu kamu bersedia nggak ya kalau tidak dikasih tugas dadakan? Eh, Kalau
tugas dadakannya, mungkin akan bersedia. Karena sebagaimana kontribusi awal, di mana siap untuk berkomitmen untuk bekerja, mungkin aku tetap bersedia. Oke, thank you. Lalu, kamu suka atau nggak suka bekerja sama orang yang seperti apa? Dan kalau misalnya nih, kamu ketemu sama orang yang kamu kurang srek gitu, kurang suka di organisasi atau di Inspektra, gimana cara kamu menghadapinya? Suka atau nggak sukanya itu mungkin kalau suka itu sukanya sama orang yang deadlineer, dalam artian dia bisa em, tahu kapan harus dikumpulkan, kapan harus deadline kita itu kapan. Dia juga suka dengan orang yang komunikasinya baik, gimana kalau ada apa-apa dikomunikasikan. Dan untuk tidak sukanya itu sama orang yang kurang komunikasi, di mana kalau ada apa-apa dia nggak ngomong di grup tapi dipendam sendiri, yang dimana akhirnya itu berujung jadi eh, dampaknya ini menjadi dampak besar. Dan cara menghadapi orang yang nggak sesuai sama ekspektasi saya sendiri, mungkin untuk awalnya saya akan berteman dulu mengapa mengapa dia seperti ini atau seperti itu. Tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Kemudian saya bisa mengajak ngobrol dengan dia, mungkin saya bisa menasihati atau memberi saran ke depannya baiknya seperti apa. Oke, makasih atas jawabannya. Lalu, kamu bisa masak atau enggak? Nah, Bisa. Jadi di kos tuh kamu biasanya masak? ya, Oh kebetulan iya. saya di lantai satu, dapurnya juga di lantai satu, jadi dekat. Oh, jadi memang kamu biasa selalu masak gitu. Nggak yang selalu, mungkin Mm-mm. untuk hari weekend seperti Sabtu Minggu. Karena kalau hari biasa, takutnya karena hari biasa kebetulan saya di kampus itu jadwalnya rata-rata pagi, jadi takut tidak sesuai atau terlambat. Jadi saya masaknya itu biasanya di weekend seperti Sabtu. Ah, sih. Berarti kalau di kos gitu, kamu punya alat-alat masak yang bisa dipakai untuk jualan nggak? Kalau alat masak basic seperti panci, wajan, seperti itu masih ada, Kak. Oh, ada. Oke, thank you, thank you, thank you. Lalu, misalnya nih, di fundraise ada kegiatan di malam hari. Misalnya entah itu rapat atau jualan atau segala macamnya lah. Kamu bersedia nggak untuk ngulangin waktu kamu dan kamu bersedia nggak misalnya kita jualan tiap minggu sampai Inspektra itu hari H atau acaranya selesai? Sedia, karena seperti awal tadi, di mana ketika saya sudah join, saya akan berkomitmen untuk berkontribusi sesuai dengan tugas saya dan waktu. Oke, makasih. Next kita langsung ke case study ya. Hmm. Oke, jadi misal nih, apabila kita kan pesan makanan nih dari catering yang udah kita pesen, tapi hasilnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi atau kayak set food gitulah. Gimana cara kamu menanggapinya dan gimana cara kamu menanggapi eh, komplainan dari panitia lain atau dari konsumen-konsumen yang lain? Gitu. Kesalahan dari distributornya sendiri, mungkin kita bisa tetap menjual, mungkin di mana kita mematok harga dari awalnya mungkin 10.000, kita bisa menurunkan harga tersebut lebih murah karena ini juga kesalahannya di luar di luar jangkauan, mungkin kita bisa tetap menjual makanan tersebut, tapi dengan menurunkan harga. Kemudian untuk menghadapi komplainan-komplainan sendiri, pastinya kita akan menerima karena juga merupakan kesalahan, dan juga kita akan meminta maaf dan akan menjadi bahan evaluasi kita untuk berikutnya untuk lebih selektif dalam memilih distributor pemasok makanan yang akan kita jual di Danusan. Oke, thank you banget. Lalu ini misalnya nih, desain desain merch kan dari divisi MMD ya. Jadi misalkan mereka tuh lama ngasih fix desainnya ke kita. Jadi kita kan punya timeline untuk masukin desain itu ke vendor. Itu tuh
Eh, Gimana cara kamu menanggapi hal tersebut? Dan satu-satunya kita mengadakan diskusi dengan MMD, kita juga butuh eh, obrolan di mana kita juga mepet dengan deadline kita, terus juga kita ngobrol kepada MMD bahwa gimana desain ini harus diselesaikan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan di awal. Jadi harapannya setelah diskusi tersebut, MMD juga bisa langsung memberikan hasil atau kita juga bisa memberikan tenggat lagi, tapi juga tidak berkepanjangan, mungkin bisa dua tambahan hari seperti 2 hari atau misalnya 3 hari. Seperti Oke, thank you. Lalu kan kita punya target total. Lalu Hamin 2 minggu tuh kita masih dapat 60% dari target total kita tersebut. Gimana cara kamu mengatasi kekurangan ini? Supaya kita masih tetap bisa ngasih konsum untuk panitia, MC, dan juga juri. Jadi itu berarti juga sudah dari penjualan merch dan lain-lain, Kak. Iya, udah semua. Tapi Hamin 2 minggu acara tuh masih 60% dari target awal kita gitu. Jadi, mungkin kita bisa langsung mendiskusikannya pertama kali dengan ketua atau acara terlebih dahulu, atau kita juga bisa mengajukan untuk mengadakan rapat untuk mendiskusikan bagaimana solusi yang terbaik untuk jalan ini. Kemudian mungkin bisa mengajukan juga dengan bagaimana dengan iuran panitia yang tidak memberatkan, mungkin dengan biaya sebesar 10.000 atau 15.000 untuk menutupi kekurangan tersebut. Oke, makasih. Lalu ini ada pertanyaan titipan dari divisi lain. Yang pertama, kamu punya kenalan nggak orang tua, kerabat, atau siapapun yang berpotensi untuk bekerja sama dengan Inspektra 2025 dalam arti kayak mau ngasih sponsor gitu. Gimana? Belum ada ya? Iya, belum ada. Oh ya, it's okay, it's okay. Lalu kamu punya kenalan ini nggak? Relasi dosen di universitas luar negeri atau di dalam negeri? Entah itu dosen atau kerabat dosen gitu-gitu. Kebetulan juga nggak ada. Oke. Lalu kamu ini penerima beasiswa nggak ya? Iya, kebetulan saya penerima beasiswa. Oh iya, penerima beasiswa apa kalau boleh tahu? Saya penerima beasiswa Bayan dari PT Bayan Resources Tbk. Oke, 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 oke. Lalu kamu pernah nggak ya punya pengalaman menyusun acara atau menghandle sebuah event gitu? Kebetulan karena saya pernah menjadi divisi acara di eh, SMA, saya juga pernah mendesain untuk rundown dan juga untuk bagaimana acara tersebut. Maaf Kak, masih Oke, kamu tanya. sorry, sorry, sorry. Lalu kamu dulu ikut inspektra nggak ya? Kebetulan saya nggak ikut inspektora yang training session nih. Oh ya, it's okay, it's okay. Eh, atau kamu punya nggak inovasi yang bisa kamu buat dari inspektur tahun ini dibandingkan tahun lalu untuk inspektur tahun ini? Karena saya belum bisa hadir untuk acara inspektora, tapi saya mencoba untuk membuat inovasi di mana saya sempat tuliskan di Develop. Jadi yang pertama nanti akan ada krisis simulation game di mana para peserta akan diberikan simulasi manajemen krisis untuk melatih pengambilan keputusan dan juga ada risk management workshop mana untuk pelatihan mengelola resiko rantai pasok dan lain sebagainya. Kemudian akan ada panel diskusi di mana para peserta sebagai pemimpin industri dari berbagai cara dan gimana caranya membangun terhadap bisnis tersebut. Di mana para peserta ini akan diberikan study case dan diberikan tips and trik membangun ketahanan bisnis yang baik itu seperti apa. Dan yang terakhir mungkin CEO round the table discussion di mana ini merupakan forum diskusi inklusif dengan CEO dari beberapa industri
untuk bertukar gagasan tentang masa depan industri yang baik itu sendiri. Oke, thank you. Lalu ini pertanyaan terakhir, pertanyaan titipan terakhir. Jadi misal nih, ada dua event berbarengan dan kamu tuh berkontribusi dalam kedua event tersebut. Let's say misal di big event dan another event yang kamu ikutin lah, kamu jadi panitia gitu. Gimana cara kamu mengatasi agar kewajibanmu tetap dapat dipenuhi dan kedua event tersebut bisa berjalan dengan lancar? Jadi, untuk yang pertama, em, pastinya memastikan dulu saya di big event sebagai apa, kemudian di leader event juga saya sebagai A. Kemudian jika mungkin kemungkinannya big event lebih membutuhkan saya, maka saya akan berkontribusi penuhnya terlebih dahulu di big event. Tapi saya juga melaksanakan kewajiban saya sebagai panitia di leader event tersebut dengan menyelesaikan atau mungkin secara online atau jika diperlu saya bisa eh, menanya apa tugas yang mungkin bisa nanya terlebih dahulu kekurangan apa yang mungkin bisa saya selesaikan. Jadi saya bisa menyelesaikannya secara online. Jadi saya bisa melaksanakan big event dan juga di leader event. Oke, thank you banget untuk jawabannya. Mungkin udah itu aja untuk pertanyaan-pertanyaannya. Sebelum menutup, ada yang mau kamu tanyain nggak ke kami? Ya, Kak. Ini untuk inspektorat dulu ya Kak. Tanya. Kalau dari Kakak sendiri, kira-kira apa sih Kak evaluasi yang mungkin ada di inspektorat tahun 2000? Oke, thank you banget untuk pertanyaannya. Kalau untuk evaluasi sendiri, ini kamu mau inspektra secara keseluruhan atau khusus fundraise? Boleh dari inspektorat dulu nggak? Boleh, boleh, boleh. Mungkin Rashid mau bantu jawab nggak? Aku yang fundraise aja. Oke, oke. Mungkin kalau misalnya untuk secara keseluruhan, sebenarnya inspektor tahun lalu itu menurut aku udah oke banget, berjalan dengan lancar. Mungkin sebenarnya ya terkait kayak case study tadi itu sebenarnya berasal dari inspektor tahun lalu juga. Jadi kayak misalnya eh, miskom antar divisi itu lumayan banyak terjadi sih menurutku. Kayak misalnya yang kayak itu MMD agak telat ngasih desainnya atau segala macemnya yang mungkin di luar fundraise aku juga kurang tahu ya gimana fullnya. Tapi kurang lebih kayak gitu sih. Kalau di fundraise-nya sendiri silahkan Rashid. Jadi kalau di fundraise sendiri, di Perpona sendiri itu kalau tahun lalu ya, kita ada masalah kayak misalkan apa namanya, pas waktu mau bikin merch, nah vendornya ini pas waktu udah jadi merchnya ternyata apa namanya, warnanya sedikit berbeda sama yang dengan yang desain awal. Jadi kita ya sedikit komplain. Terus habis itu pas waktu adain Inspektra kan kita juga ada konsumsinya. Nah itu vendor dari konsumsinya juga ada beberapa masalahnya, kayak agak telat bagaimana gitu ya. Ya kira-kira seperti itu sih. Thank you. Mungkin Ada aku mau lagi nanyain nih? satu pertanyaan Boleh, khusus. silakan. Kalau dari kakak-kakak sendiri, gimana sih kak tips and triknya milih vendor yang yang bisa trusted atau kira-kira minim lah untuk resiko-resiko yang tidak diinginkan? Oke, aku izin jawab. Kalau untuk vendor-vendor kayak gitu, sebenarnya cara paling simpel adalah nanya sih. Terutama sama teman-teman yang udah pernah jadi panit atau jadi ngurus acara yang sebelum-sebelumnya dan itu biasanya mereka udah punya lebih banyak pengalaman kayak vendor yang ini bagus, vendor yang ini bagus gitu. Jadi udah dapet gitu kepercayaannya. Atau kalau misalnya kita memang mau nyari kadang kan misalnya nggak sesuai budget or something gitu kan. Itu bisa kita ngecek review. Itu menurutku penting banget ngecek review orang-orang yang sebelumnya pernah di situ. Karena kemarin tuh emang kayaknya memang mau ngepres budget sih, makanya terjadi vendor itu kurang sesuai sama ekspektasi lah. Dan ya gitulah kurang lebih. Ya.
Oke, makasih banget atas antusiasnya. Mungkin sebagai closing statement, eh, kenapa kami harus memilih kamu untuk join di Inspektra? Sebelumnya, terima kasih banyak Kak atas kesempatan yang telah diberikan Kak untuk mengikuti interview ini. Saya alasan untuk mengapa Inspektur harus menerima saya sesuai dengan passion saya. Saya merasa saya sangat antusias dengan peluang ini dan saya percaya bahwa saya dapat kontribusi yang positif sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dari Inspektur itu sendiri. Dan juga kemungkinan jika ada hal yang perlu saya lengkapi atau menjadi bahan evaluasi untuk saya akan dengan senang hati melakukannya. Sekali lagi terima kasih Kak atas waktunya. Closing statement saya. Oke, makasih banget atas waktu dan antusiasnya untuk interview Big Events kali ini. Mohon maaf banget jika ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak. Pengumuman selanjutnya ditunggu aja, infonya ditunggu. Semoga diberikan hasil yang terbaik ya. Semangat, Nawang. Terima kasih Kak. See you. Oke, bye. Ada Dadah.